Siap menerima. Saya ingin Anda siap menerima hari ini. Sebelum saya masuk ke dalam tulisan yang ingin saya bagikan kepada Anda beberapa ayat yang saya tahu akan membantu dan mendorong Anda hari ini. Karena saya ingin berbicara tentang bagaimana, apa yang Tuhan panggil kita. Dia menyebut kami anak kebebasan. Saya ingin Anda mengalami apa artinya memiliki kebebasan dalam hidup Anda, untuk benar-benar bebas, dari hal-hal yang menahan Anda dari hal-hal yang mencoba mengendalikan Anda. Bebas dari hal-hal yang menyebabkan Anda takut dan cemas, stres dan khawatir. Beberapa tahun yang lalu, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dari sebuah kota kecil di Oklahoma Selatan, ini adalah kisah nyata. Dia menelepon polisi berusia 9 tahun dan dia memberitahu mereka bahwa dia baru saja menembak dan membunuh ayahnya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan tubuh pria itu di gudang peralatan, masih memegang kapak yang biasa dia pukul putranya dan saudara perempuannya yang berusia 6 tahun. Ketika ditanya mengapa dia membunuh ayahnya, anak itu menangis, "Aku lelah takut. Aku lelah takut. Kamu tahu." Meski dimulai dengan kisah sedih, ini benar-benar kisah yang membebaskan karena betapa kontrasnya dengan ayah yang seperti ini, yang akan memukuli anaknya dan kedua anaknya. Sungguh kontras antara ayah seperti itu dan Bapa surgawi kita. Tetapi saya bertanya-tanya apakah kita dapat benar-benar membuka hati dan membuka pikiran kita untuk benar-benar melihat Tuhan, sebagaimana Dia sebenarnya, sebagai Bapa surgawi kita. Yesus mencoba untuk menyampaikannya kepada kita dalam Yohanes pasal 16 ayat 27. Ketika dia mengatakan ini tentang, bagaimana Tuhan merasa tentang Anda. Dia berkata untuk ayah sendiri dalam Yohanes pasal 16 ayat 27, dalam Amplified Bible untuk ayah sendiri, kamu untuk ayah sendiri, dengan lembut. Bukan hanya karena Yesus mengasihi kita. Yesus ingin kita mengetahui bagaimana perasaan ayah terhadap ayahnya sendiri. Dengan lembut mencintaimu, nak. Jika Anda dapat menerima itu, pesan Anda hari ini, Bapa sendiri, dengan lembut mencintai Anda, Sang Ayah sendiri, dengan lembut mencintai Anda. Anda tahu, saya telah menjadi orang Kristen selama lebih dari 30, saya kira, lebih dari 35 tahun. Saya bahkan tidak tahu jumlah pastinya sekarang, tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda, bahwa saya masih mempelajari ayat ini. Aku masih belajar cinta ini. Aku masih mencoba untuk mengalami ini dan mengajak ayah sendiri untuk mencintaiku sebagaimana dia selalu berniat untuk mencintaiku dan aku ingin kamu menjadikan ini sebagai doamu. Saya menjadikan ini sebagai doa saya. Kami mulai membicarakan hal ini beberapa minggu yang lalu ketika kami berbicara tentang ayah surgawi kami berbicara tentang ayah saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ingin kita kembali ke kenyataan ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Di setiap saat dalam hidup kita untuk ayah sendiri, dengan lembut mencintaimu untuk ayah sendiri, dengan lembut mencintaimu. Jika Anda hanya dapat berpikir demikian, renungkan hal itu, sadarilah bahwa Sang Ayah sendiri dengan lembut mengasihi Anda. Dunia setan sedang mencoba segala sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mengubah warna dan mendiskreditkan dan tidak menghormati. Bagaimana seharusnya seorang ayah kepada anak-anaknya? Namun dalam kasus ini, setan tidak menghentikan kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dia bisa menipu Anda dengan berpikir bahwa Sang Ayah sendiri tidak dengan lembut mencintai Anda, tetapi Yesus membuatnya begitu jelas. Ayahnya diri dengan lembut mencintaimu. Dia dengan lembut mencintai Anda dan saya ingin Anda memahami sesuatu tentang Tuhan. Dia selalu menjadi ayah dan dia selalu menginginkan sebuah keluarga. Dia selalu menjadi ayah dan dia selalu menginginkan sebuah keluarga. Tuhan selalu menjadi ayah dan dia selalu menginginkan sebuah keluarga. Saya ingin Anda berpikir tentang itu. Saya ingin Anda menyadarinya. Anda tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata, marilah kami menjadikan manusia menurut gambar kami, menurut rupa kami, biarkan kami menjadikan manusia menurut gambar kami, menurut rupa kami. Anda tahu, itulah definisi sebenarnya dari kata Bapa.
Seorang ayah adalah orang yang bisa disukai orang lain dan juga ibu. Tuhan adalah ayah dan ibu benar-benar ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan, laki-laki dan perempuan diciptakan. Dia, mereka, laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak seperti ide kedua yang dimiliki Tuhan. Nah, Anda bisa menganggapnya dengan cara yang lucu bahwa Tuhan menciptakan manusia. Lihatlah Adam ketika dia menciptakan manusia. Dia berkata, saya bisa melakukan lebih baik dari itu. Jadi dia membuat wanita. Namun sebenarnya bukan itu yang terjadi. Laki-laki dan perempuan diciptakan pada saat yang sama seperti laki-laki dan perempuan diciptakan pada waktu yang sama dengan laki-laki dalam kepunyaan Tuhan. Gambar. Dan yang dimaksud ayah adalah maksud ayah untuk dapat menciptakan sesuatu menurut rupanya dan Allah Bapa menciptakan kita menurut rupanya. Tapi saya ingin Anda melihat AS di sini karena selalu kami. Tuhan selalu melihat ciptaannya seperti kita, Tuhan selalu menjadi ayah dan Dia selalu menginginkan keluarga, selalu kita. Mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Itu selalu kita. Dalam 1 Yohanes 3:1 kembali ke ayat itu lihatlah bagaimana caranya. Kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anda lihat itu selalu kami dan selalu kami. Lihatlah, kasih macam apa ini yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita. Pada kita bahwa kita harus disebut anak-anak Tuhan, Tuhan selalu menjadi ayah dan Dia selalu menginginkan sebuah keluarga. Jadi iblis mendistorsi keluarga, iblis mencoba untuk menghancurkannya. Keluarga seperti apa yang seharusnya, iblis mencoba menyerang, keluarga seperti apa yang seharusnya. Sehingga Anda akan memiliki pandangan yang menyimpang tentang Tuhan, jika Anda bisa, jika Dia bisa, jika iblis dapat memberi Anda pandangan yang menyimpang tentang keluarga Anda, dia bisa memberi Anda pandangan yang menyimpang. Lihat seperti apa Tuhan itu, jika iblis bisa membuat ayah atau ibumu melecehkanmu, ayah dan ibumu mengabaikanmu, ayahmu, dan ibumu. Saat Anda tumbuh menjadi penuh disfungsi, dan penuh kehancuran dan penuh rasa sakit dan ketakutan dan kebencian dan kemarahan, maka Anda akan mentransfer perasaan itu ke seperti apa ayah surgawi itu. Dan itu sama sekali bukan milik Tuhan. Apakah Anda harus menarik kesimpulan tentang dia berdasarkan manusia yang rusak tetapi Anda harus menarik kesimpulan tentang dia? Anda harus menarik kesimpulan dari Tuhan, berdasarkan niat aslinya adalah, mari kita menjadikan manusia, menurut gambar kita, selalu kita, bahwa kita harus disebut anak-anak Allah. Itu selalu kita. Rencana Tuhan selalu kita dan itu selalu kita dan setan mencoba untuk mengalahkan dan menghancurkan kita. Setan sedang mencoba untuk mendistorsi kita. Setan mencoba memberi kita gambaran yang berbeda tentang Tuhan, Tuhan yang gila. Tuhan yang marah, Tuhan yang menentangmu. Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak peduli. Tuhan yang tidak terlibat. Itu bukan Bapa surgawi kita, Bapa surgawi kita. Jika Anda dapat menemukan ayah duniawi terhebat yang pernah ada di dunia ini, maka Anda mengambil ayah hebat yang ada di dunia ini, ayah yang Anda inginkan atau mungkin ayah yang Anda miliki atau ayah yang Anda inginkan. Senang menjadi satu hari atau ibu yang Anda ingin menjadi satu hari. Saya ingin Anda berpikir tentang ayah terhebat, ibu terhebat, Anda mungkin atau ayah atau ibu terhebat yang mungkin Anda miliki dan Tuhan adalah jutaan kali, triliunan kali. Triliun kali tak terhingga dan seterusnya, Anda mengerti? Dia jauh dan lebih hebat dari ayah duniawi manapun. Dia bahkan berkata, Yesus berkata kamu Bapa duniawi. Anda tahu bagaimana memberikan hadiah yang baik untuk anak-anak Anda. Anda ayah duniawi menjadi jahat. Yesus mengatakan ini dalam Matius. Saya pikir Matius 11, Lukas pasal 11, dia mengatakan Anda ayah. Menjadi jahat tahu bagaimana memberikan hadiah yang baik untuk anak-anak Anda. Berapa banyak lagi ayah surgawi Anda? Berapa banyak lagi yang akan diberikan Bapa surgawimu? Apa yang baik bagi mereka yang memintanya? Anda ayah duniawi. Dia mengatakan ayah duniawi yang jahat bagaimana memberikan hadiah yang baik untuk anak-anak Anda. Berapa banyak lagi duniawi untuk ayah duniawi yang jahat? Dia berkata, menjadi jahat bahkan ayah yang jahat memberikan hadiah yang baik kepada anak-anaknya.
Terlebih lagi ayahmu yang di surga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang memintanya, itulah 11. Dan Anda tahu, itulah 7-11. Kapan saja 24 jam sehari, Anda dapat pergi kepada Allah sebagai Bapa Anda, dan Dia akan memberikan apa yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya, itulah ayah surgawi Anda dan itulah Dia. Segala sesuatu tentang Dia adalah surgawi dan segala sesuatu tentang Dia baik dan selalu tentang kita dan selalu tentang kita. Itu selalu kita. Itu selalu kita. Anda tahu, dalam Roma pasal 8, ayat 15. Dia mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Paulus memperkenalkan kita pada roh adopsi. Dia berkata, karena kamu belum menerima roh perbudakan, yang mengarah ke ketakutan lagi, tetapi kamu telah menerima roh adopsi sebagai anak yang dengannya kami berseru, Aba, Bapa. Kamu tahu, ada terjemahannya. Saya tidak tahu apakah kami memilikinya di layar di sini untuk Anda, tetapi itu adalah terjemahan bahasa Aram asli dari ayat ini. Dikatakan bahwa Anda telah menerima roh adopsi sebagai anak, Anda telah menerima roh adopsi sebagai anak-anak yang dengannya kami berseru Bapa. Ayah kami, ayah kami, ayah kami. Ketika dia mengatakan Aba, Ayah, dia benar-benar mengulangi dirinya sendiri. Bapa, Bapa kami, Ayah yang menciptakan kami menurut gambarnya. Bapa, Dia yang menjadikan kita dalam rupanya Bapa, Bapa, Bapa kami. Untuk Anda memiliki, tidak menerima roh perbudakan, menyebabkan rasa takut lagi, Anda menerima itu pertama kali. Tetapi ketika Anda dilahirkan untuk mendapatkan Anda menerimanya dengan dilahirkan ke dalam dosa, melalui Adam dan Hawa. Tetapi sekarang Anda telah menerima semangat adopsi, perhatikan apa yang dia katakan di sana, dia menyebutnya, semangat adopsi, semangat adopsi. Saya ingin Anda memahami semangat adopsi. Sekarang, apa semangat adopsi? Semangat adopsi adalah itu. Nah, mari kita bandingkan dengan bentuk keluarga lainnya, dilahirkan dalam keluarga yang tidak selalu berencana untuk memiliki Anda. Terlahir dalam sebuah keluarga. Dan Anda adalah bagian dari keluarga itu, hanya karena orang tua berhubungan seks, hanya karena mereka memiliki pengalaman fisik. Anda dilahirkan dalam keluarga itu. Mungkin Anda tidak direncanakan. Mungkin, Anda bahkan tidak diinginkan. Mungkin meskipun Anda direncanakan. Mungkin Anda diinginkan. Tetapi dalam banyak kasus, kebanyakan anak yang lahir di dunia ini tidak lahir karena keluarga, ayah dan ibu. Mereka merencanakannya dengan baik. Anda tahu, kami akan memastikan kami melakukan ini dan itu. Dan kita akan memiliki anak sebanyak ini, kita akan memiliki mereka saat ini dalam hidup kita. Dan kebanyakan orang tidak merencanakan kehidupan mereka seperti memiliki anak. Kebanyakan orang hanya berhubungan seks dan kemudian berakhir dengan anak-anak. Itulah yang akhirnya terjadi dalam banyak kasus. Tapi apa yang saya coba jelaskan kepada Anda adalah semangat adopsi sangat berbeda dari sekadar dikandung secara tidak sengaja atau dikandung sebagai produk sampingan dari kenikmatan seksual. Anda baru saja dikandung sebagai seorang anak. Sekarang, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa itu penting apa yang dimaksudkan orang tua Anda, apakah mereka bermaksud bagi Anda untuk dilahirkan atau tidak. Anda mungkin datang melalui orang tua Anda, tetapi Anda berasal dari ayah, Anda mungkin telah melaluinya. Jelas tidak mungkin, Anda memang datang orang tua Anda, tetapi Anda berasal dari ayah Anda, datang melalui orang tua Anda tetapi Anda adalah ide Tuhan. Anda dilahirkan dari orang tua Anda, tetapi Anda adalah ide Tuhan. Bukan hanya Anda, ide Tuhan, tetapi Dia berkata, tetapi Anda telah menerima roh adopsi dan saya ingin Anda menguasai ini karena roh perbudakan yang mengarah pada ketakutan, mencoba bekerja melawan semangat adopsi. Itu menyebabkan kebebasan, semangat adopsi menyebabkan Anda kebebasan. Ini memberi Anda kebebasan, semangat adopsi mengatakan tidak hanya saya melahirkan Anda tetapi saya memilih Anda. Dan bukan hanya aku. Bukan hanya aku yang mengandungmu tapi aku memilih untuk mengandungmu. Aku memilih untuk memilikimu, aku memilihmu sebagai milikku. Aku memilihmu. Ini perbedaan antara hal tentang ketika saya masih kecil. Ketika Wiwere yang diadopsi, itu memiliki konotasi yang buruk.
Itu berarti Anda tidak benar-benar menginginkan Anda, tetapi itu benar-benar kebalikan dari itu. Fakta bahwa Anda diadopsi berarti kebenaran yang sebenarnya adalah bahwa Anda diinginkan, Anda dipilih, bahwa Anda dipilih. Anda mungkin tidak diinginkan oleh orang tua yang memiliki Anda, tetapi Anda diinginkan oleh orang tua yang mengadopsi Anda. Anda lihat semangat adopsi adalah semangat penerimaan. Semangat adopsi adalah semangat cinta. Semangat adopsi adalah semangat kebebasan. Semangat adopsi adalah semangat memilih. Tuhan memilih Anda, Ayah memilih untuk membuat Anda anaknya. Dia memilihmu. Sekarang Anda menerima pilihan, Anda menerima undangan. Tapi saya ingin Anda memahami semangat adopsi apakah yang dipilih Tuhan untuk menjadikan Anda bagian dari keluarganya. Dia tidak mentolerir Anda sebagai bagian dari keluarganya, Dia memilih untuk menjadikan Anda bagian dari keluarganya. Itulah semangat adopsi dan dalam semangat itulah kita bisa berteriak, Ayah, Ayah kami, Aba, Ayah, 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 Ayah kami. Ayahku, Ayah. Ayah kami, itulah mengapa sangat penting bagi kami untuk memahami keluarga. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa gereja adalah sebuah keluarga. Gereja tidak dimaksudkan untuk menjadi klub yang kudus, gereja dimaksudkan untuk menjadi sebuah keluarga, itu adalah keluarga rohani kita dipersatukan oleh Bapa Surgawi kita. Sehingga kita dapat menjadi bagian dari keluarga yang sehat sehingga kita dapat mencerminkan kepada dunia, semangat adopsi bahwa kita adalah putra dan putri yang Tuhan cari untuk diadopsi orang lain. Dia tidak hanya mengejar satu. Dia ingin mengadopsi setiap anak, dia ingin mengadopsi setiap manusia. Dia ingin mengadopsi tunawisma, dia ingin mengadopsi orang kaya. Dia ingin mengadopsi orang miskin, ingin mengadopsi orang kulit putih, hitam, Asia, coklat, warna apapun Anda terbuat, warna apapun yang ada. Sang Ayah ingin mengadopsi satu dan semua, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang tidak diinginkan Sang Ayah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak dipilih oleh Sang Ayah. Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang tidak dimaksudkan oleh Ayah untuk Anda hidup dan memiliki kehidupan. Dia bermaksud agar kamu hidup, dan Dia ingin kamu tinggal bersamanya selamanya di surga, di mana Dia tinggal. Semangat adopsi. Saya suka kata adopsi itu. Anda lihat karena semua ketakutan berakar pada ketakutan akan penolakan, semua ketakutan berakar pada ketakutan akan penolakan. Semua ketakutan, Anda mendengar saya semua ketakutan, berakar pada ketakutan akan penolakan. Dan saya dapat menunjukkan itu kepada Anda tetapi ketakutan berakar pada penolakan, dan ketakutan berbuah dalam kegelapan, itu berbuah, itu mengarah pada kemarahan, itu mengarah pada kebencian, itu mengarah pada penderitaan. Semua ketakutan mengarah pada kemarahan, mengarah pada kebencian. Kebencian mengarah ke. Anda tahu, siapa yang mengatakan itu? Benar, Yoda mengatakan itu. Katanya, ketakutan adalah jalan menuju sisi gelap. Ketakutan menyebabkan kemarahan, kemarahan menyebabkan kebencian. Kebencian menyebabkan penderitaan. Yoda bilang itu dari Star Wars, Smart Man, Smart Things, Smart Yoda, apapun dia. Ketakutan adalah jalan menuju sisi gelap. Ketakutan mengarah pada kemarahan, kemarahan mengarah pada kebencian, kebencian mengarah pada penderitaan. Semua ketakutan berakar pada ketakutan akan penolakan, setiap orang dari kita. Jika kita memikirkannya, apa ketakutan terbesar kita? Itu ditolak. Pada akhirnya, ditolak oleh Tuhan, adalah yang terburuk dari semua ketakutan. Namun rasa takut akan orang lain, rasa takut ditolak oleh manusia adalah rasa takut dan takut yang mengakar. Ada 4 dari mereka. Izinkan saya memberi Anda sedikit pelajaran di sini tentang buah dari rasa takut karena penolakan. Rasa takut berasal dari rasa takut akan penolakan dan penolakan menghasilkan 4 hal. Penolakan menghasilkan keraguan dan kecemasan. Meragukan bahwa kita dicintai, ketakutan bahwa kita tidak akan dicintai menghasilkan kecemasan.
Itulah buah pertama penolakan, keraguan dan ketakutan, keraguan yang dicintai dan ketakutan bahwa kita tidak akan dicintai yang menghasilkan kecemasan. Dan kemudian kita memiliki kemarahan, kemarahan adalah buah. Kapanpun, siapapun, kita merasa ditolak, kita bisa menafsirkan, kita bisa menghidupkan mereka. Jika penolakan memiliki caranya sendiri, Anda marah pada orang-orang yang menolak Anda. Jika Anda merasa ditolak oleh Tuhan, Anda menjadi marah. Kain dan Habel disajikan kepada Tuhan, mereka menawarkan dan Tuhan menerima Habel tapi dia tidak menerima persembahan Kain. Sekarang, bukan karena dia menolak Kain, dia menolak persembahan Kain tetapi dia tidak menolak Kain tetapi Kain tidak dapat membedakan antara fakta ditolak, dia tidak ditolak. Tetapi persembahannya ditolak karena dia membawa sisa makanannya kepada Tuhan. Jika Anda mempelajari Kejadian pasal 8, Habel membawa buah pertama, mempersembahkan yang pertama anak sulung dari kawanan, yang pertama pergi ke Tuhan. Habel membawa kain pertama setelah dia mengurus dirinya sendiri, kemudian dia membawa apa yang tersisa untuk Tuhan. Bisa dibilang itulah alasan mengapa Tuhan menolak persembahannya. Atau Anda dapat mengatakan bahwa alasan mengapa Tuhan menolak persembahannya adalah karena Adam dan Hawa berdosa. Satu-satunya cara Tuhan dapat menerima dan mengampuni kita adalah melalui darah yang tercurah. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa Habel membawa darah, mempersembahkan darah kepada Tuhan. Tetapi Kain menawarkan pekerjaannya sendiri. Habel membawa darah, Kain membawa karya dan usahanya. Jadi bisa dibilang itu sebabnya persembahannya ditolak, tapi Tuhan tidak menolak Chin. Kain tidak bisa membedakan antara Tuhan yang menolak persembahannya versus Tuhan yang menolaknya dan dia menganggapnya sebagai penolakan. Dan karena itu, dia marah kepada Tuhan. Dan bagaimana itu terwujud? Dia sangat marah pada saudaranya sehingga dia membawanya keluar, melampiaskan kemarahannya pada saudaranya dan membunuhnya. Dari mana itu datang? Itu datang dari roh penolakan dan roh penolakan masuk ke dalam hidup Kain. Ketika Kain percaya Tuhan menolaknya, Tuhan tidak menolaknya. Tetapi saat Kain percaya Tuhan menolaknya, roh penolakan menjadi kuat, memegang hidup Kain dan atas jiwanya, dan itu menyebabkan kemarahan, yang merupakan buah kedua dari penolakan. Dan kemudian ada penarikan diri dan mengasihani diri sendiri. Buah penolakan lainnya. Ketika Anda selalu perlu menarik diri dari orang lain, selalu perlu sendiri, selalu perlu. Anda selalu berpikir tentang apa yang tidak Anda miliki, mengasihani diri sendiri. Pesta belas kasihan yang kadang-kadang kita lakukan, tidak ada yang mau datang ke kasus yang tidak Anda miliki. Jadi lebih baik untuk membawanya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya merasa penolakan ini, saya merasa perlu untuk menarik diri. Saya merasa kasihan pada diri saya sendiri, tolong saya karena itu mengarah pada depresi dan kesepian. Semua penarikan itu berasal dari roh penolakan. Jadi Anda menarik diri, karena Anda tidak merasa diterima, jadi Anda menarik diri. Anda tidak merasa diterima. Jadi Anda menjauhkan diri dari orang-orang yang Anda rasa telah menolak Anda atau Anda berusaha lebih keras untuk membuat menerima Anda dan itu membuat Anda semakin terikat pada orang lain yang Anda semakin terikat pada orang lain. Dan kemudian itu mengarah pada depresi, kesepian dan kecanduan. Semua itu berasal dari roh penolakan, semua itu adalah buah dari akar penolakan lalu ada penyangkalan. Penolakan adalah bentuk lain dari buah yang datang dari penolakan. Menutupi perasaan ditolak, tersenyum di luar tapi menangis di dalam. Itu semua penyangkalan dan usaha. Mencoba mencari cara untuk diterima oleh orang lain. Dan ini adalah buah dari penolakan. Jadi bagaimana kita menghadapi buah penolakan? Kita harus menghadapi buah penolakan dengan berurusan dengan akar penolakan dan semua ketakutan berakar pada ketakutan akan penolakan dan semua penolakan berakar pada ketidakpastian penerimaan Tuhan terhadap Anda ketidakpastian penerimaannya. Ketidakpastian cintanya, bukan hanya ketidakpastian cintanya. Itu adalah bagian dari itu. Tapi itu bukan hanya menjadi tidak pasti tentang cintanya padamu. Ini menjadi tidak pasti tentang pendapatnya tentang Anda. Ini tentang menjadi tidak pasti tentang kutipannya, tanda kutip, bagaimana Tuhan memandang saya?
Dan bagaimana Tuhan akan menghakimi saya? Anda perlu menyadari bahwa itulah mengapa kita telah berbicara tentang penghakiman selama 2 atau 3 minggu terakhir. Penghakiman apa yang benar-benar berlaku untuk percaya dalam penghakiman apa yang berlaku untuk orang yang tidak percaya, dan penting untuk dipahami bahwa Tuhan tidak melihat Anda, cara Anda melihat Anda. Tuhan melihat Anda, cara Dia memandang Yesus. Jika Anda telah menerima Yesus sebagai pengorbanan Anda, Sang Ayah merasakan dan mencium dan melihat Anda. Dia melihat Yesus ketika Dia melihat Anda, seperti ketika Yakub mencuri berkat Esau. Yakub memakai kulit binatang sehingga ayahnya yang rabun jauh. Pada titik ini, dia tidak bisa melihat dengan baik. Dia hampir buta. Ishak tidak bisa melihat. Jadi Yakub dan ibunya mengandung sebuah rencana untuk mendapatkan berkat Esau. Karena dia melihat adalah anak sulung dan Yakub adalah anak kedua. Jadi dia menaruh kulit binatang di lengannya, karena lengan saudaranya sangat berbulu. Lengan Esau itu, jadi kami menempatkan kulit binatang. Sehingga ketika sang ayah datang, ketika dia mendekati sang ayah akan mengira bahwa itu adalah Esau. Dia menaruh seperti bau binatang mati, bau diburu. Hewan buruan, rusa telah diburu. Apapun yang mereka buru, dan dia menaruh bau itu dan bau itu padanya, dan kemudian dia mengenakan pakaian sehingga terasa dan berbau dan diperlakukan seperti Esau. Ketika itu benar-benar Yakub. Ketika Ishak bersama Yakub, Ishak melihatnya seperti dia melihat Esau. Ishak percaya bahwa dia adalah Esau dan Ishak memberkati dia seperti dia memberkati anak sulungnya Esau. Ketika Tuhan melihat Anda, Dia melihat Esau atau Yesus. Saat Tuhan merasakanmu, Dia merasakan Yesus. Ketika Tuhan melihat Anda, Dia melihat Yesus. Ketika Tuhan mencium Anda, Dia mencium bau Yesus. Mengapa? Karena Anda memiliki darah Yesus. Itu dihapuskan semua dosa Anda yang Anda miliki. Kulit Yesus, jubah kebenaran. Jadi Tuhan menangani akar penolakan dengan menerima kita, menginginkan kita, mencintai kita, membasuh kita. Dan membuat kita sesuatu yang tidak kita miliki sebelumnya. Jika Anda dapat memahami fakta bahwa semua penolakan berakar pada gagasan yang tidak diterima atau disetujui oleh Tuhan, saya mengerti. Kami banyak membicarakan ini. Tetapi dalam vena ini, roh penolakan, apakah harus dicabut dan bagaimana cara mencabutnya? Saya suka apa? 17 mengatakan kita mencabut roh penolakan dengan menerima dan menemukan akarnya. Akar penerimaan dalam Efesus 17 dalam Amplified Bible dikatakan demikian: Kristus dapat berdiam di dalam hati Anda, melalui iman Anda, dan semoga Anda telah berakar dalam dan kokoh di dalam kasih. Setelah berakar dalam dan tertanam kuat dalam cinta. Kata aman adalah kebalikan dari penolakan. Ketidakamanan yang kita bicarakan adalah menjadi tanpa akar. Jadi apa yang menyembuhkan kita dari dosa, dari rasa tidak aman, adalah akar cinta yang berakar dan berakar pada cinta yang mungkin dapat Anda pahami. Ayat 18 selanjutnya mengatakan, berapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya sehingga kamu dapat memiliki kekuatan dan menjadi kuat untuk menangkap dan menggenggam bersama para orang suci, umat Allah yang berbakti. Pengalaman cinta itu, berapa luas dan panjangnya dan ketinggian dan kedalamannya. Saat itulah Anda memiliki akar yang dapat menanggung segala bentuk penolakan. Iblis mencoba untuk melemparkan pada Anda bahwa kehidupan mencoba untuk melemparkan pada Anda. Ingatlah semua ketakutan yang berakar pada ketakutan akan penolakan dan semua akan cinta dan kebebasan dan kegembiraan. Yang Tuhan ingin Anda alami berasal dari semangat adopsi. Apa semangat adopsi? Sekali lagi, roh adopsi adalah bahwa memilih Anda untuk menjadi bagian dari. Dia tidak hanya mentolerir Anda untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dia memilih Anda untuk menjadi bagian dari keluarganya, dan saya ingin Anda tahu sesuatu, Dia memilih Anda sebelumnya, fondasi dunia, dan Anda bisa menguasainya.
Anda tak terbendung sebagai pribadi, sebagai manusia. Apa yang dapat Anda lakukan dalam membawa orang lain kepada Yesus dan membawa orang lain ke tempat untuk mengetahui cinta ini dan mengetahui penerimaan ini? Saya ingin Anda memikirkannya. Saya ingin Anda memikirkan 3 hal ini. Saat kita membungkus konsep menjadi anak-anak kebebasan, benar-benar mengalami kebebasan, dari penolakan, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekhawatiran dan kecemasan, kebebasan dari isolasi, kebebasan dari inferioritas, dan dari merasa ditinggalkan, merasa terlantar, merasa bahwa Anda tidak termasuk, merasa bahwa semua orang tampaknya cocok dan saya tidak cocok dengan semua orang lain tampaknya memiliki keluarga tetapi saya tidak memiliki itu dan Tuhan menginginkan Anda untuk memiliki itu. Dan Tuhan ingin Anda merasakannya. Saya ingin Anda memahami sesuatu tentang diri Anda dan tentang Tuhan. Dia mengenal Anda sebelum dunia dijadikan. 5. Perhatikan ini, kata dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 sebelum aku membentuk kamu di dalam kandungan. Saya mengenal Anda sebelum Anda lahir, saya menguduskan Anda. Aku telah mengangkat kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan lakukan untuk seseorang Dia lakukan untuk orang lain. Dia tidak membedakan orang sebelum aku membentukmu di dalam rahim dan omong-omong, menarik yang dia katakan membentukmu di dalam rahim, katanya sebelum aku membentukmu di dalam rahim, bukan orang itu adalah Tuhan yang membentuk Anda. Dia menggunakan rahim orang tuamu tetapi Tuhan membentukmu di dalam rahim, katanya sebelum aku membentukmu di dalam rahim, aku tahu jadi bahkan sebelum kamu muncul di rahim ibumu. Tuhan mengenalmu, Ayah mengenalmu. Nomor 1, Dia mengenalmu sebelum dunia dijadikan. Nomor 2, Dia memilih Anda sebelum dunia dijadikan, lihat apa yang Dia katakan dalam Efesus 1 ayat 4. Dia berkata karena Dia memilih kita di dalam Dia sama seperti Dia memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Agar kita menjadi kudus dan tak bercacat dalam kasih. Dia telah menakdirkan kita untuk diadopsi. Ada kata itu lagi. Ayat 5 tentang pengangkatan anak, Dia kita untuk diangkat menjadi anak laki-laki, yaitu laki-laki dan perempuan yang cocok dengan anak laki-laki dan perempuan. Dia menetapkan kita untuk diadopsi sebagai putra dan putri melalui Yesus Kristus kepada dirinya sendiri, sesuai dengan niat baik kehendaknya untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya, yang Dia limpahkan kepada kita dalam kekasih. 6 katakan dalam Alkitab King James. Efesus 1 ayat 6, puji syukur keagungan kasih karunia-Nya karena Ia telah menerima kita dengan cuma-cuma. Dia telah menerima kita. 6 dalam King James Bible, Dia telah menerima kita di dalam Sang Kekasih, Dia menerima kita. Dia menerima kita, Dia menerimamu. Dia menerima kami. Dia membuat kita diterima. Kembali ke ayat 5, dikatakan telah menentukan kita untuk diadopsi. Untuk adopsi. Nah, banyak dari Anda mendengar saya bercerita. Tapi, ada perang di dunia kita, bertahun-tahun yang lalu disebut Perang Korea. Dan tak lama setelah Perang Korea berakhir, seorang wanita Korea berselingkuh dengan seorang tentara Amerika dan dia hamil. Dia kembali ke Amerika Serikat dan dia tidak pernah melihatnya lagi. Jadi dia melahirkan seorang gadis kecil, dan gadis kecil ini terlihat jauh berbeda dari anak-anak Korea lainnya. Dia memiliki rambut keriting berwarna terang dan anak-anak. Dia memiliki rambut keriting berwarna terang dan budaya anak-anak dari ras campuran dikucilkan oleh masyarakat. Anak-anak yang tidak murni Korea ditolak. Bahkan, banyak perempuan pada waktu itu akan membunuh anak-anak mereka karena mereka tidak ingin mereka menghadapi penolakan seperti itu. Itulah betapa buruknya itu. Tapi wanita ini tidak melakukannya. Dia berusaha membesarkan sebaik mungkin selama 7 tahun. Dia mencoba melakukan itu sampai penolakan itu terlalu banyak.
Dia tidak tahan, dia melakukan sesuatu yang mungkin tak seorang pun di antara penonton ini. Tak seorang pun mendengar ini di rumah, pernah bisa membayangkan melakukan ini. Dia meninggalkan gadisnya, dia meninggalkan putrinya ke jalanan Korea. Gadis kecil ini, dengan kejam diejek oleh orang-orang karena dia terlihat berbeda. Mereka memanggilnya, kata yang paling jelek, dalam bahasa Korea tukai, yang berarti setan asing. Tidak butuh waktu lama bagi gadis kecil ini untuk menarik kesimpulan tentang dirinya berdasarkan cara orang memandangnya. Dan cara orang membicarakannya, dan cara orang memperlakukannya. Selama 2 tahun, dia tinggal di jalanan sampai akhirnya, dia pergi ke panti asuhan. Suatu hari tersiar kabar bahwa sepasang suami istri dari Amerika akan mengadopsi seorang anak laki-laki. Semua anak menjadi bersemangat karena setidaknya salah satu dari mereka akan diadopsi oleh keluarga Amerika. Setidaknya satu anak laki-laki akan memiliki harapan, dia akan memiliki keluarga. Jadi gadis kecil ini menghabiskan hari membersihkan semua anak laki-laki kecil. Dia berusia 9 tahun dan dia sedang membersihkan semua anak laki-laki, memandikan mereka, menyisir rambut mereka, bertanya-tanya mana yang akan diadopsi oleh keluarga Amerika ini. Keesokan harinya, pasangan itu datang dan ini adalah bagaimana gadis itu menggambarkannya saat dia dewasa sekarang. Sepertinya Goliat telah hidup kembali. Saya melihat pria besar ini dengan tangannya yang besar. Dia mengangkat setiap bayi. Dia mengangkat setiap anak dengan tangan kosong. Dan dia berkata, saya tahu dia mereka semua sebagai miliknya dan jika dia bisa, dia akan membawa pulang semua bayi kecil ini bersamanya. Dia berkata, saya melihat air mata mengalir di wajahnya. Dan aku tahu, mereka memiliki cinta. Dia melihatku dari sudut matanya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda. Saya berusia 9 tahun, katanya, tetapi saya bahkan tidak menimbang 30 pon. Saya sangat kurus, ada cacing di tubuh saya, ada kutu di rambut saya. Saya memiliki bisul di seluruh tubuh saya penuh dengan bekas luka. Saya tidak terlalu cantik. Tetapi pria itu menghampiri saya dan mulai berbicara sesuatu dalam bahasa Inggris kepada direktur panti asuhan dan saya melihat ke arahnya. Dan kemudian dia mengambil tangannya yang besar dan meletakkannya di wajahku. Apa yang dia katakan? Dengan tangannya di wajahku. Dia berkata, saya ingin anak ini untuk saya. Saya ingin anak ini untuk saya. Saya ingin anak ini untukku. Tuhan berkata, saya ingin anak ini untuk saya. Tuhan tidak hanya menciptakan Anda. Dia menginginkanmu. Tuhan tidak hanya menginginkan Anda, Dia memilih Anda. Tuhan tidak hanya memilih Anda. Dia mencintaimu. Tuhan tidak hanya mencintaimu dan memilihmu. Dia menelepon Anda. Apa Dia memanggil kita? Begitu banyak orang ingin tahu apa panggilan Tuhan untuk hidup saya. Anda disebut miliknya. Apa panggilan Tuhan untuk hidup saya? Panggilan Anda tahu, Anda tidak akan pernah tahu apa-apa lagi tentang panggilan Anda. Sampai Anda tahu bahwa hal pertama yang Dia panggil Anda adalah miliknya. Dia menyebutmu miliknya, nak, kau milikku, aku telah memanggilmu. Nama itu mengatakan bahwa dalam Yesaya. Dia bilang aku telah memanggilmu dengan nama anak. Kau milikku. Apa yang Anda sebut Anda disebut miliknya. Dan ketika Anda memahaminya, nak, hapus semua penolakan dan semua ketakutan penolakan yang mengarah ke semua bentuk ketakutan lainnya. Dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan Dia menentukan kita untuk berjalan bersamanya sebelum dunia dijadikan. Dia telah menakdirkan kita untuk diadopsi. 5 mengatakan, Dia memilihmu, Dia tidak hanya memilikimu, Dia memilihmu. Dengan demikian telah menentukan kita untuk diadopsi sebagai anak dan putri Tuhan. Katakan bahwa saya adalah putra atau putri Tuhan, katakan bahwa saya adalah anak Tuhan.
Inilah yang membebaskan kita dari ketakutan bahwa kita telah diadopsi itu. Kami telah dipilih, bahwa kami telah dipilih. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Semua ketakutan. Apakah tertelan? Dengan menjadi anak Tuhan dan mengetahui bahwa Anda adalah anak Tuhan, pesan sederhana. Tapi tahukah Anda tahu apa yang membebaskan Anda dan menelan semua ketakutan. Diterima dalam kekasih, sempurna, cinta, mengusir semua ketakutan dan cinta yang sempurna. Tuhan meletakkan tangannya di wajahmu dan berkata, "Aku menginginkan anak ini. Anak ini untukku." Itu menelan rasa takut akan hukuman. Itu menelan ketakutan akan penghakiman, itu menelan ketakutan dari kehilangan. Menelan rasa takut menjadi tanpa. 32 Dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua, bagaimana Dia tidak bersamanya dengan bebas memberi kita segala sesuatu? Saya mau sholat terhadap roh penolakan yang telah menjangkiti hidup Anda ini dan saya akan berdoa agar Anda membangkitkan semangat adopsi sebagai putra dan putri Tuhan. Bapa, saya berterima kasih untuk setiap orang yang saya hubungkan dengan Anda sekarang karena mereka dibebaskan dan dibebaskan dari roh penolakan. Roh penolakan yang mengatakan kepada mereka akan tanpa roh penolakan yang mengatakan kepada mereka akan dihukum. Roh penolakan yang mengatakan kepada mereka akan diadili. Roh penolakan yang mengatakan kepada mereka tidak akan cukup. Roh penolakan yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan ada tanpa aku mematahkan kekuatan roh itu dan mentalitas dan kebohongan neraka, roh penolakan. Aku mencabutnya, aku memerintahkannya untuk dicabut dan dibuang ke laut. Saya perintahkan roh penolakan itu, akar dari roh penolakan itu untuk dicabut dan dibuang ke laut. Kita dapat mengatakan kepada pohon dicabut dari akarnya dan dibuang ke laut. Saya mengatakan itu kepada roh penolakan, saya katakan itu pada gambar-gambar dalam potret penolakan. Saya mengatakan bahwa untuk kebohongan penolakan, dicabut dan dibuang ke laut dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, syukuri saja Dia bahwa kamu diterima di kekasih. Terima kasih bahwa Dia mengenal Anda sebelum dunia dijadikan. Dia memanggil Anda sebelumnya, dasar dunia, menunjukkan Anda sebelum dasar dunia, Dia menetapkan Anda sebelum dasar dunia karena Dia mengangkat Anda sebelum dunia dijadikan. Jika Anda sedang menonton sekarang dan Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, jangan sentuh komputer Anda sampai Anda berdoa-doa ini, jangan sentuh telepon Anda sampai Anda berdoa-doa ini. Doakan saja ini dengan suara keras. Bapa Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya, sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya percaya mengatakan bahwa saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Amin. Jika Anda berdoa agar doa Anda sekarang menjadi bagian dari keluarga Allah dan Anda tidak akan pernah diusir dan Anda tidak akan pernah ditolak dan Anda tidak akan pernah sendirian di hari lain dalam hidup Anda. Jika Anda berdoa-doa itu, beritahu saya. Unduh buku saya Kekuatan Kehidupan Baru itu akan membawa Anda melalui dasar-dasar keputusan. Anda baru saja membuat dan keluarga, Anda baru saja menjadi bagian dari kerajaan Allah, keluarga Allah, selalu menjadi kita. Itu selalu kita, itulah yang Tuhan pikirkan untukmu. Dan untukku, aku cinta kalian. Hubungi kami akan melihat momen pada hari Rabu dan memberitahu seseorang tentang kebaktian gereja ini sehingga mereka dapat datang ke yang berikutnya. Aku cinta kalian, kami akan melihat Anda segera.